Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk pemeliharaan, untuk kasih, untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau telah bangunkan kami pada hari ini dengan kekuatan yang baru, dengan anugerah Tuhan yang baru. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Mari Tuhan berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Injil Yohanes 16 ayat yang ke-8. Dikatakan, dan kalau Ia datang, Ia akan menyiapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara, tema kita hari ini ialah karya Roh Kudus yang mengubahkan. Saudara, sebagai manusia, kita memiliki kebebasan sebagai ciptaan. Kita bebas untuk berbuat berdasarkan keinginan-keinginan kita dan bebas untuk berbuat sesuka kita. Tetapi karena natur kita adalah orang berdosa, maka apa yang kita ingin lakukan adalah hal yang berdosa. Sebagai ciptaan kita bebas untuk berbelok ke kanan atau ke kiri. Tetapi sebagai orang berdosa, kita akan selalu berbelok ke kanan ke dalam dosa atau ke kiri ke dalam dosa. Karena apa? Kecenderungannya kita ingin selalu memuaskan diri kita. Mengapa demikian? Karena kita memiliki hati yang telah tercemar oleh dosa. Tuhan Yesus di dalam Markus 7 ayat 21-23 berkata, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ini artinya, sebagai orang berdosa, manusia sesungguhnya tidak ada keinginan untuk memuliakan Allah. Kan hidupnya berfokus hanya kepada diri sendiri, dan yang bertahta di dalam hidupnya pun ialah diri sendiri. Dengan kata lain, karena kita adalah manusia yang berdosa, maka tidaklah mungkin bagi kita untuk dapat menyelamatkan dan melepaskan diri kita dari belenggu dosa. Kita membutuhkan pertolongan dari luar untuk melepaskan diri kita yang sedang diikat dan dibelenggu oleh dosa. Saudara, karena itu kalau kita melihat kepada diri kita, di mana kita sering iri hati, egois, serakah, menipu, sulit memaafkan dan lain sebagainya, tidak lain karena natur kita adalah berdosa. Kita telah dibelenggu dan ditarik terus untuk melakukan hal-hal yang berdosa. Karena itu di dalam Injil Yohanes 16 ayat 7 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara, kalimat ini mengacu kepada kedatangan Roh Kudus ke dalam dunia. Saudara, Roh Kudus itu bukan sekedar kuasa saja, seperti yang banyak diberitakan akhir-akhir ini. Roh Kudus lebih daripada sekedar kuasa. Ia adalah pribadi, di mana ia dapat berpikir, berperasaan, berkehendak, dan bukan hanya pribadi saja. Ia adalah pribadi ilahi. Ia adalah Allah, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Saudara, Roh Kudus dalam bagian yang kita baca ini disebut dengan istilah penghibur atau parakletos, yang pada ayat ini ada sebuah kata yang begitu indah, di mana dia sebagai pembela kita, penasehat, penolong dalam kehidupan kita. Saudara, dikatakan di dalam ayat emas kita, kalau ia datang, yaitu Roh Kudus, ia akan menyiapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Menyiapkan, dan bagian ini tidak hanya sekedar bermakna menyadarkan hidup kita saja, tetapi meyakinkan
dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan bahwa kita adalah manusia yang berdosa dan kita membutuhkan Kristus sebagai juru selamat hidup kita. Dengan kata lain, ketika Roh Kudus datang ke dalam hati seseorang, ia meyakinkan bahwa kita membutuhkan Tuhan, kita membutuhkan juru selamat, dan Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita yang dinamakan sebagai lahir baru. Saudara, inilah karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena itu Tuhan Yesus berkata, "Aku katakan kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Baru setelah itu, Tuhan karuniakan kepada kita iman untuk melangkah dalam pertobatan, sehingga kita bisa datang kepada Allah, bertobat di hadapannya, dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini artinya, saudara, keselamatan yang kita terima adalah anugerah Allah, kemurahan Allah, bukan usaha kita, bukan kebaikan kita. Hari ini kita belajar salah satu karya Roh Kudus yang begitu penting di dalam kehidupan saudara dan saya ialah menginsyapkan kita akan dosa-dosa kita, meyakinkan kita bahwa kita butuh Tuhan dan melahirbarukan kita. Artinya dia mengubahkan hidup kita dari orang yang mencintai dosa menjadi pribadi yang mencintai Tuhan. Sungguh, saudara, kita bersyukur atas karya Roh Kudus, atas kehadiran Roh Kudus yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita hidup dekat dengan Tuhan dan kita menghargai keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita dengan hidup menyenangkan hati Tuhan. Kiranya saudara, renungan ini boleh memberkati kita sekalian. Amin. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Kebenaran-Mu Tuhan pada hari ini biar boleh menguatkan iman kami, bahwa kami diselamatkan semata-mata karena karya Allah Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kami. Kami diselamatkan bukan karena kebaikan kami, bukan karena usaha kami, tetapi karena kemurahan-Mu saja. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu. Mari Tuhan pimpin kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan yang memegang tangan kami erat-erat, Tuhan yang menolong setiap kami. Sebab sungguh tanpa Tuhan kami tak dapat berbuat apa-apa. Tuhan, kami bawa kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami dimanapun mereka berada. Kami mohonkan belas kasihan-Mu ya Tuhan bagi setiap keluarga yang sedang bergumul. Berdoa kepada Engkau, mendambakan seorang keturunan di dalam keluarga mereka. Tuhan, kiranya Engkau yang telah memberikan seorang anak kepada Abraham, yang telah memberikan seorang anak kepada Hana, kami pun meminta kepada Engkau, kiranya Engkau kalau berkenan, berkatilah rahim daripada istri saudara-saudari kami, biar seorang anak bisa hadir untuk menambah sukacita dalam keluarga mereka. Mari Tuhan, berkatilah. Kami berdoa kepadamu Tuhan, bagi setiap saudara kami yang bergumul dengan sakit penyakit mereka. Mungkin mereka ada yang sakit ya Tuhan, demam. Tuhan tolong, biar Tuhan boleh jamah dan Tuhan boleh sembuhkan. Bagi mereka yang sedang sakit ya Tuhan, akan diare ya Tuhan, Tuhan juga jamah dengan kuat kuasa Tuhan. Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Bagi mereka yang sedang sakit ya Tuhan, saraf kejepit, Tuhan juga tolong Engkau melawat dengan kuat kuasa-Mu. Engkau menjamah ya Tuhan dengan kasih-Mu, biar itu memulihkan keadaannya. Tuhan, mohonkan anugerah-Mu. Bagi mereka yang sedang sakit ya Tuhan, kanker kulit, Tuhan juga tolong biar saudara kami diberikan kesabaran, diberikan kekuatan, diberikan iman yang teguh untuk berharap kepada Engkau. Tuhan Yesus, berbelas kasihanlah. Demikian Tuhan, saudara kami sedang sakit ya Tuhan, anemia, badannya lemas ya Tuhan, dan mungkin harus dirawat di rumah sakit. Tuhan tolonglah, biar Engkau yang berbelas kasihan menjamah, memulihkan, dan menyembuhkannya. Tuhan, kami mohonkan kepadamu.
Mari Tuhan, Engkau bekerja, menjamah dan melawat setiap anak-anak-Mu, dan mendengarkan seru doa kami yang kami panjatkan hanya kepada Engkau. Bapa, inilah iman kami, inilah doa kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan mari kita melakukan minimal satu kebaikan kepada sesama kita pada hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian pada hari ini.